Fakultas Ilmu Kesehatan di program studi S1 Keperawatan dan juga sebagai Wakil Dekan satu bidang akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan saya diminta untuk membantu eh, memberikan mata kuliah terkait dengan publikasi ilmiah. Yang pertama ini terkait dengan Journal Search and Authors Guideline. Nah, kenapa ini penting? Karena ini nanti tentu akan membantu Anda dalam merumuskan topik dan tema penelitian yang nanti akan Anda gunakan di dalam penulisan tesis Anda. Karena jurnal search atau mencari jurnal dan mencari referensi yang baik itu akan sangat bermanfaat, sangat berguna bagi Anda untuk merumuskan, satu merumuskan dan yang kedua tentu mencari referensi-referensi yang terbaru dan yang ketiga tentu menemukan gap, menemukan eh, gap antara praktek yang ada di lapangan dengan teori gitu. Dan yang ketiga tentu menemukan novelty, kebaruan dari yang nanti akan Anda rencanakan menjadi sebuah tesis. Saya kira mulai dari sekarang bisa Anda tentukan topik-topik apa saja yang nantinya membuat Anda tertarik untuk menuliskan sebuah tesis yang tentu itu selain punya kontribusi pada bidang ilmiah, kontribusi pada bidang sains, tentu tesis Anda itu mesti punya kontribusi juga terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, eh, rumah sakit dan juga tentu pelayanan-pelayanan yang selain lingkup rumah sakit, nah, begitu. Jadi ini ya mata kuliah yang santai saja. Nanti akan ada demo atau simulasi yang saya simulasikan bagaimana cara mengakses dan cara mencari artikel yang bagus, yang sesuai dengan eh, apa yang kita harapkan begitu. Oke, baik. Nah, di dunia kesehatan itu hampir tiap tahun itu ada sekitar ya 2 juta lah. 2 juta biomedical papers yang diterbitkan setiap tahun. Nah, dari sekian juta itu, dari 2 juta per tahun, kalau kita mencari referensi yang 5 tahun terakhir kan bisa sudah 10 juta sendiri. Nah, bagaimana dari sekian-sekian banyak itu kita melakukan filtrasi dan melakukan seleksi jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang keilmuan kita atau yang sesuai dengan topik yang akan kita eh, cari tahu. Tentu ya ada beberapa step, ada beberapa langkah, dan ada beberapa cara. Dan cara ini tentu bukan sesuatu yang rigid, yang kaku ya. Anda bisa melaluinya dengan berbagai macam apa berbagai macam kreativitas yang itu bisa Anda temukan sendiri yang membuat Anda nyaman. Tetapi kalau nanti untuk publikasi Anda harus mempertahankan itu, Anda harus memberikan jawaban dan reasoning kenapa menggunakan step itu ketika Anda melakukan pencarian jurnal. Karena kalau untuk publikasi Anda harus jelaskan secara terbuka prosedur bagaimana Anda mencari jurnalnya. Tetapi kalau untuk sekedar mencari informasi yang kira-kira
eh, artikel terbaru yang sesuai dengan topik yang saya lakukan, ya Anda boleh boleh melakukannya dengan cara Anda sendiri begitu. Tentu ada berbagai macam cara yang kalau paling gampang ya menggunakan step 1 sampai 5 ini, mulai dengan menuliskan pertanyaan, kemudian mengambil database, kemudian mengevaluasi sumbernya, kemudian juga kalau sudah selesai itu semua, Anda bisa melakukan drafting manuskrip dan juga di proses akhir Anda akan menuliskan artikel yang untuk Anda submit. Jadi mata kuliah ini didesain untuk Anda mulai dari cara mencari referensi yang bagus, menseleksi dan mengevaluasi jurnal yang bagus itu seperti apa, atau artikel yang bagus itu seperti apa, sampai nanti Anda bisa menuliskan dengan baik artikel yang bisa Anda publikasikan sebagai syarat untuk bisa lulus, sebagai syarat untuk bisa ujian tesis. Saya kira syaratnya tidak sulit ya, hanya jurnal Sinta 4 atau Sinta 3 yang harus Anda publikasikan dalam kurun waktu 2 tahun ini, baru kemudian Anda bisa eh, mengikuti ujian akhir tesis begitu. Nah, ada banyak sekali database yang bisa eh, Anda gunakan untuk searching artikel atau searching jurnal. Jadi mulai dari Simago, Web of Science, ada Garuda, ada Sinta, ada Google Scholar. Kalau di Simago itu Anda akan mendapatkan eh, nama jurnal, nama jurnal. Jadi nama jurnal yang eh, sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Jadi misalnya ada yang bidang bedah, ada yang bidang anak, ada yang bidang public health, ada yang bidang epidemiologi, macam-macam. Di Simago itu Anda bisa menemukan jurnal-jurnal yang sesuai bidang keilmuan atau sub bidang keilmuan, imunologi, macam-macam, biochemistry, biomolekular, macam-macam. Dan di Simago itu juga Anda bisa melihat H-index atau kuartil jurnalnya. Kalau kuartil jurnalnya Q1, ya itu top tier ya, jurnal yang bagus. Jadi jurnal itu kalau di Simago itu ada kuartil 1 sampai 5. Jadi Q1 itu yang paling bagus. Q2, di Q3, Q4, Q5. Kalau Sinta kan Sinta 6 sampai Sinta 1 gitu. Kalau Simago ada kuartil 1 sampai kuartil 5. Dan rata-rata orang jurnal yang bagus itu tentu di kuartil 3 ke atas. Kuartil 2, kuartil 1 itu jurnal yang dianggap eh, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah publikasi dan penelitian. Tentu di luar itu ya boleh Anda menggunakan sumber-sumber yang lain, tetapi lebih baik memang menggunakan sumber-sumber yang eh, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Termasuk ketika nanti kalau Anda berkarir sebagai dosen ya misalnya, em, untuk bisa eh, meningkatkan jabatan akademik, eh, misalnya dari lektor kepala menjadi guru besar atau profesor, itu ya ada H-index, ada kuartil. Kalau sekarang citation reportnya, harus di angka 0,7 misalnya, atau minimal 0, misalnya 7 atau misalnya 0,1 sekian. Nah, itu Anda bisa cek di Simago, bisa
cek di Web of Science begitu. Nah, kalau Anda sekolah di luar, saya kira sudah sangat familiar dengan Simago, dengan Web of Science, dengan beberapa indeks-indeks jurnal, Scopus, kemudian SCI, kemudian SSCI. Karena kalau master ya di luar tidak ada persyaratan untuk publikasi, tidak ada persyaratan untuk apa namanya eh, menulis artikel ilmiah, tetapi bagaimana melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah itu kalau di luar. Jadi fokusnya adalah membantu dan mengajarkan mahasiswa S2 itu berpikir ilmiah dan menggunakan metodologi dan riset-riset ilmiah itu sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Soal bahwa Anda mau menulis jurnal itu bonus ya. Tapi kalau di Indonesia ya diwajibkan. Syarat lulus itu harus bisa nulis di jurnal Sinta 4 atau Sinta 3 di Indonesia untuk master. Kalau untuk S1 Sinta 6 atau Sinta 5. Kalau S2 bisa di Sinta 3, Sinta 2 atau Sinta 1 kalau di Indonesia. Kalau di luar ya tentu masing-masing perguruan tinggi punya standar. Tapi yang jelas kalau yang paling bagus adalah ya di SSCI, di Web of Science begitu. Scopus itu ya kalau di luar masih dianggap second class, masih dianggap kelas 2 dibanding dengan SSCI atau SCI. Jadi Science Index eh, punyanya Web of Science. Kalau di Indonesia kita punya Garuda, Garba Rujukan Digital Jurnal. Anda bisa mengakses di sana. Jadi selain selain eh, jurnal-jurnal yang ada di website-website luar, Garuda itu kumpulan dari seluruh hasil penelitian yang dipublikasikan oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia yang itu diperoleh dari seluruh jurnal yang terbit di Indonesia. Nah, rumah jurnalnya itu ada di Sinta, jadi seluruh indeksasi jurnal atau jurnal yang sudah terindeks, sudah terakreditasi di Indonesia itu ada di Sinta. Jadi Anda bisa ngecek jurnal yang sudah terakreditasi, misalnya Sinta 1 sampai Sinta 6 itu ada di Sinta, di website Sinta. Sinta Ristek Dikti. Nah, kalau jurnal di luar itu berarti dia tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Jadi di Sinta itu hanya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi yang ada di websitenya. Nah, syaratnya untuk akreditasi tentu banyak. Jadi jurnal itu harus punya website, harus punya reviewer, harus punya editor, harus terbit minimal 2 tahun sekali, 2 tahun secara berturut-turut, harus ada DOI-nya, harus ada ISSN-nya, macam-macam, harus ada proses peer review. Jadi di Sinta itu paling tidak Anda sudah mendapatkan informasi jurnal-jurnal yang memang secara ilmiah itu ya kira-kira layak lah di Indonesia itu untuk sebagai referensi begitu. Nah, yang terakhir saya kira di Google Scholar. Google Scholar itu ya database yang paling gampang yang bisa Anda cari begitu. Begitu Anda buka website, cari Google Scholar ya, Anda bisa nyari artikel atau apa namanya jurnal yang terbit. Tapi Google Scholar itu terbatas kepada jurnal-jurnal yang open access. Open access itu artinya jurnalnya bisa diakses oleh siapapun. Jurnal tanpa perlu Anda subscribe, tanpa Anda perlu berlangganan, tanpa Anda perlu bayar. Kalau di Simago Web of Science itu tentu jurnal-jurnal yang premium, yang ada yang memang Anda harus membayar terbitan-terbitan tertentu, misalnya terbitan Wiley, terbitan
Palgraf, terbitan Elsevier itu memang tidak semua open access, tidak semua bisa bebas di-download, tetapi institusinya harus subscribe, harus berlangganan di website jurnal itu. Oke, ini Simago. Anda bisa eh, coba nanti, Anda bisa ketik apapun, jurnal terkait apapun. Kalau di Simago itu nama jurnalnya. Jadi misalnya jurnal Biomedical Science atau misalnya jurnal Orthopedics, jurnal eh, misalnya apa, jurnal bedah misalnya, jurnal terus apa surgery, atau yang paling gampang ya misalnya New England Medical Journal, British Medical Journal misalnya. Itu SCR. Di SCR bisa menggunakan itu. Kemudian di Web of Science ini websitenya ada di Clarivate. Ini yang tadi SSCI dan SCI. Ini jurnal yang rata-rata dipakai oleh para peneliti dunia untuk melakukan penerbitan jurnal. Jadi eh, ya saya kira ini bagian top tier lah, top tier atau bagian jurnal-jurnal yang paling bagus di antara seluruh jurnal yang bisa diindeks di eh, Web of Science ini. Dan rata-rata eh, kampus-kampus di luar itu memang mensyaratkan mahasiswanya itu bisa publikasi di jurnal-jurnal yang ada di Web of Science ini. Nah, kemudian ini Garuda Kemdikbud. Sekarang mungkin websitenya sudah berubah menjadi Kemristek Dikti atau Garuda Dikti. Kalau kalau Anda gampang nyarinya ya bisa search di Garuda Dikti begitu aja, nanti akan muncul portal Garuda ini. Garba rujukan digital. Ini seluruh jurnal yang terbit di Indonesia dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang bisa Anda akses. Jadi seluruh publikasi ilmiah yang ada di Indonesia itu bisa ditemukan di Garuda. Kalau jurnalnya atau editornya itu melakukan pendaftaran, mendaftarkan jurnalnya untuk bisa diindeks di Garuda. Karena dulu tidak semua jurnal itu diindeks oleh Garuda, tergantung editornya mau mendaftarkan di indeks Garuda atau tidak. Eh, Selain di Garuda ya tadi di Sinta, kalau mau ngecek ngecek nama jurnalnya di Sinta, kalau mau ngecek artikelnya itu bisa di Garuda begitu. Ini di Sinta, Sinta juga Sinta website, nama websitenya juga sudah berubah di Sinta Kemenristek Dikti. Nah, di Sinta ini Anda bisa eh, lihat ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6 ini. Ini adalah ya level akreditasinya. Kalau Sinta 1 yang paling bagus. Di Indonesia itu kalau Sinta 1 itu rata-rata ya jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus atau jurnal yang sudah terindeks oleh lembaga-lembaga indeksasi jurnal di luar negeri yang valid, pasti dia akan masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau Sinta 3, 4, 5, 6 ini ya kira-kira jurnal-jurnalnya yang secara ilmiah dan secara persyaratan dia layak terbit, tetapi mungkin ada beberapa apa namanya, ada beberapa kondisi di mana misalnya reviewernya tidak banyak, kemudian reviewnya tidak eh, ideal atau belum ideal begitu, terbitnya mungkin
tidak konsisten atau mungkin jumlah artikelnya juga masih sedikit begitu antara satu volume dengan volume yang lain antara satu edisi dengan edisi yang lain ya belum konsisten gitu ya kira-kira itu di Sinta 6 atau Sinta 5 begitu. Dan Anda bisa melakukan akses itu, Anda bisa mencari di itu tadi Sinta itu tadi atau di Garuda. Kalau Google Scholar saya kira tinggal klik Google Scholar Anda bisa nyari apa namanya? Bisa nyari artikel yang eh, mau Anda cari seperti apa. Nah, yang penting apa? Yang penting sebelum Anda melakukan pencarian itu Anda tentukan dulu ya clinical query-nya. Jadi eh, clinical clinical query itu adalah eh, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membantu Anda merumuskan topik yang akan Anda lakukan pencarian. Jadi PICO misalnya atau PICOT. Nah, PICO itu ya kalau P-nya population, contohnya ini adalah individuals with sore throat. PICO itu ya populations, spesifik demografik. Kalau penelitian Anda tentang eh, SDM di rumah sakit ya kira-kira spesifik demografiknya siapa? Apakah pasien, apakah tenaga kesehatan, apakah non-nakes, spesifik demografiknya siapa? Kalau misalnya pasiennya terlalu luas ya misalnya pasien apa rawat jalan atau rawat inap. Kalau pasien rawat inap terlalu luas ya pasien bedah atau misalnya pasien yang khusus lagi yang misalnya lebih spesifik lagi ya misalnya apa cancer misalnya bedah cancer misalnya. Jadi spesifik demografi. Tetapi kan resikonya adalah kalau semakin spesifik jumlah sampel Anda tentu akan semakin kecil begitu. Population ini kalau Anda mau melakukan penelitian kuantitatif loh ya. Kalau kualitatif tidak masalah. Seberapapun kecil sampel Anda atau populasi Anda itu akan bisa memberikan cerita karena yang Anda gali adalah tentang pengalaman mereka. Tapi kalau Anda kuantitatif ya Anda harus besar kan jumlah sampelnya. Lebih baik yang eh, apa namanya sampelnya besar, kelompok-kelompok besar misalnya. Pasien rawat inap karena hipertensi misalnya. Kan bisa. I-nya itu intervention. I-nya itu intervention. Jadi eh, misalnya ada intervensi untuk pemberian antibiotik misalnya. Antibiotiknya apa? Gitu, yang spesifik lah. Spektrum luas atau apa begitu. Nah, yang comparisonnya kalau intervensi itu kan Anda melakukan penelitiannya memberikan perlakuan kan. Kalau comparisons itu ya perbandingannya. Kalau yang satu kelompok dikasih intervensi, dikasih obat, obatnya bisa macam-macam. Dan intervensi itu tidak melulu tentang obat ya. Yang penting ada perlakuan. Misalnya workshop itu ya perlakuan, seminar itu ya perlakuan, simposium itu ya perlakuan. Apa namanya pelatihan itu ya perlakuan dalam konteks penelitian Anda tentang manajemen rumah sakit begitu. Comparisons itu kontrol atau alternatifnya. Misalnya ya tidak diberikan apa-apa, diberi placebo atau tidak diberi antibiotik. Atau diberi antibiotik tapi jenis lain kan bisa saja. Tapi yang paling aman ya placebo. Apa namanya untuk melihat perbandingannya begitu. Nah, yang terakhir adalah outcome-nya. Outcome-nya ini
apa begitu, symptoms reduction, misalnya pengurangan tanda dan gejala tadi nyeri tenggorokan begitu. Piko ini penting karena Anda akan membuat serangkaian eh, serangkaian pertanyaan yang kira-kira Anda akan menemukan topik yang spesifik menurut Anda. Anda bisa bisa saja membuat apa namanya, bisa saja membuatnya mulai sekarang topik-topiknya. Misalnya populationnya, populationnya siapa misalnya, misalnya nakes atau non nakes misalnya. Intervensinya apa? Intervensinya eh apa? Terkait dengan topik Anda adalah terkait dengan misalnya e-reka medis atau AI untuk membantu input data klaim BPJS misalnya, intervensinya. Anda bisa memberikan pelatihan atau mendevelop aplikasi. Kalau comparisonnya ya Anda kalau ndak perlu comparisons, nggak perlu kelompok pembanding ya ndak usah kelompok pembanding dan outcome-nya adalah ya efektivitas, efisiensi, ketepatan dalam pengajuan klaim BPJS menggunakan aplikasi AI begitu. Nah, itu siapa yang paling berwenang untuk dijadikan populasi, kira-kira seperti itu. Karena akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di luar ini yang juga bisa membantu Anda membuat langkahnya menjadi spesifik. Yang jelas adalah ya Anda ya mulai difikirkan kira-kira pertanyaan apa yang bisa saya cari untuk membantu saya menemukan topik dan tema penelitian dan referensi yang paling baru atau tren yang paling baru di dunia administrasi rumah sakit. Populasi, intervensi, comparisons, outcome, ada yang menambahkan T, time, kapan waktunya dikerjakan, atau berapa lama intervensi itu diberikan misalnya. Itu soal waktu eh, terkait dengan biasanya penelitian-penelitian yang bersifat interventif, yang bersifat eksperimen. Nah, kalau penelitiannya non eksperimen ya tentu tidak perlu menggunakan intervensi kan. Itu hanya populations dan kira-kira tindakan apa tanpa ada comparisons dicari outcome-nya begitu. Nah, kalau Anda mencari dulu, ini cara yang dulu sebelum ada era AI. Dulu itu kalau di googling atau menggunakan search engine websitenya itu bisa menggunakan ini and or not karena dia pakai logic syntax kalau pakai boolean kan. Jadi Asma and Fluticasson misalnya. Jadi Anda akan mencari judul-judul yang di dalamnya menyangkut asma yang diintervensi dengan Fluticasson. Fluticasson. Ah, begitu. Ad- N itu intinya adalah apa? Menambahkan, eh, menambahkan atribut yang spesifik sehingga mengurangi resiko eh, apa intervensi lain yang dimasukkan dan dihasilkan dari pencarian itu. Kemudian or itu ya dia meluaskan karena satu kalimat, satu kata, satu penyakit itu namanya bisa macam-macam. Stroke or CVA, cerebrovascular aneurysm atau aksiden kan macam-macam. Persepsi dari search engine-nya kan macam-macam. Kalau Anda nyari stroke saja bisa jadi dimaknai lain. Stroke itu orang engineer ya punya term, punya istilah stroke.
orang kesehatan yang punya istilah stroke, musisi juga punya istilah stroke, misalnya. Keilmuan-keilmuan lain juga punya istilah stroke. Jadi, jadi apa namanya? Oh, ada yang bocor. Ya, jadi eh jadi pastikan bahwa istilah yang paling sesuai itu yang Anda masukkan. Nanti saya demokan terkait dengan bagaimana mencari apa istilah yang tepat. Kemudian ya yang ketiga jangan Anda bisa boleh memakai not seizure, not febrile, febrile. Eh, Kejang tapi dengan tanpa demam begitu. Kejang tapi tidak selalu diikuti dengan demam. Gitu. Mengekskludkan subset. Jadi avoid omitting comparative studies. Jadi Anda hanya mencari seizure-nya saja, kejangnya saja, bukan yang kejang demam begitu. Karena tentu ada macam-macam kan, ada macam-macam kondisi di mana kejang itu tidak selalu disebabkan oleh demam. Nah, penelitian-penelitian tertentu itu ingin mencari kenapa ada fenomena kejang atau kejadian kejang yang mungkin tidak ada kaitannya atau ada hubungannya atau ada eh, penyebabnya dengan demam begitu. Nah, yang lain-lain misalnya truncations itu ya kalau Anda meletakkan tanda bintang ini itu dianggap oleh Google atau mesin pencarinya sebagai bisa terapi, bisa terapis, bisa terapeutik. Ya, kalau wildcard itu ya ejaan kan US atau UK, ada yang pediatrik, ada yang pediatrik. Pakai hanya pakai ada yang pakai sama I, ya, gitu. Itu untuk menjembatani biar semuanya terangkum. Karena kalau Anda nulis pediatrik aja pakai saja, yang keluar ya hanya di UK saja. Tapi kalau yang pediatrik, yang US ikutan eh, terinclude begitu, terrecord. Kalau pakai frase misalnya, ya itu akan membantu Anda mencari frase yang sama, misalnya quality of life. Anda 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 tuliskan tanda kutip begitu, mereka akan mencari langsung satu frase quality of life, tidak quality life. Nah, kadang-kadang kan begitu. Kita nulis quality of life, tetapi yang dicari atau hasilnya adalah quality dan life sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda tuliskan dengan tanda petik quality of life langsung, maka yang muncul di bagian hasil adalah quality of life. Nah, eh yang berikutnya tentu adalah Anda juga harus mengenal MES. MES itu medical subheading. Medical subheading itu adalah terminologi yang sudah dikodifikasi di website untuk membantu para peneliti itu mencari istilah-istilah yang paling sesuai yang itu nanti akan dikenali oleh peneliti lain dengan bahasa yang sama. Jadi itu. Jadi itu itu terminologi yang dipakai di seluruh dunia. Jadi misalnya dan juga MES itu medical subheading itu adalah subheading itu adalah untuk juga mencari tahu sinonimnya. Eh, Kira-kira
tidak hanya sinonim, tetapi kalimat lain atau kata lain yang kira-kira sejenis, yang biasa digunakan atau istilah-istilah yang biasa digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan eh, pola atau penelitian atau topik yang sejenis. Misalnya telehealth. Telehealth itu kan banyak sekali istilah lain yang dia juga digunakan untuk menjabarkan telehealth itu. Misalnya apa? Telemedicine, misalnya mobile health, misalnya mob apa namanya? E-health, macam-macam kan. Nah, MES itu juga mencatat itu, mengkodifikasi itu. Artinya apa? Kalau Anda pengen mencari istilah yang komprehensif tentang sesuatu, topik Anda, ya cari saja di MES lebih dahulu, di medical subheading. Dan medical subheading itu adalah eh, medical subheading itu adalah cara yang paling gampang Anda nanti ketika Anda menulis itu menuliskannya dalam abstrak. Nah, kalau kan biasanya kalau sebelum sebelum submit ke artikel itu kan Anda nulis abstrak dulu kan 300 kata. Nah, di akhir abstrak itu ada keyword. Nah, keyword itu adalah yang biasanya nanti di kode sebagai medical subheading. Jadi keywordnya itu apa? Nah, lebih baik keywordnya itu Anda sesuaikan dengan medical subheading untuk membantu mempermudah eh, reviewer, editor. Kira-kira ini artikel ini topiknya tentang apa sih? Untuk hospital administration, telehealth, telemedicine, macam-macam lah begitu. Ya, itu medical subheading. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah tentang Anda juga mesti tahu tentang begini. Di dunia akademik itu tidak semua orang baik. Pasti akan ada sisi buruk ya. Jurnal itu ya standar ilmiahnya ya bagus kalau sesuai dengan standar ilmiah. Jadi standar ilmiah itu artinya begini, seluruh prosedur sebelum jurnal itu dilakukan publikasi, misalnya penulisnya submit ke artikel, kemudian reviewernya diminta untuk melakukan review, kemudian penulisnya melakukan revisi, kemudian jurnalnya dikirim ke layouter, kemudian ada persetujuan dengan penulis tentang layout yang bagus, sampai kemudian dia publish. Nah, tetapi ada jurnal-jurnal yang karena kebutuhannya cukup tinggi untuk kebutuhannya cukup tinggi untuk lulus ya, untuk lulus, maka ada yang namanya jurnal predatory. Ya, misalnya misalnya ada kebutuhan yang tinggi untuk naik pangkat dan golongan dan jabatan di kampus ya, maka banyak namanya jurnal-jurnal predatory. Jurnal predatory itu adalah jurnal-jurnal yang merusak, ya, jurnal-jurnal yang bohongan, jurnal-jurnal yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi misalnya peer review-nya itu kalau jurnal standar itu ya 4 sampai 12 minggu. Tapi kalau jurnal predatory bisa jadi cepat. Nah, karena apa? Jurnal predatory ini rata-rata ya mereka bayar cukup tinggi, bayar cukup tinggi. Jadi eh, reviewernya reviewernya palsu, kemudian websitenya juga mungkin dibuat meyakinkan, tetapi editorial dan macam-macamnya kita tidak tahu. Begitu. Acceptance in less than 7 days. Jadi bisa jadi
Anda mendapatkan LOE-nya dalam waktu 7 hari. Kalau sekarang jurnal-jurnal predatory ini sudah tidak lagi bisa digunakan untuk naik pangkat jabatan golongan, tidak bisa dijadikan syarat. Karena akan ada sistem pendeteksi itu, yang pertama, yang kedua dilihat dari mulai submit sampai publish-nya berapa lama. Kalau misalnya kurang dari 1 bulan atau 1 minggu, ya wes ini predatory. Dan jurnalnya juga sudah ada database-nya. Database untuk jurnal-jurnal yang predatory itu sudah ada. Di Jeff Bezos Predatory Journalist itu ada sekian ratus jurnal di dunia ini yang predatory. Banyak dosen-dosen pemula atau peneliti-peneliti pemula itu ya terjebak dengan predatory jurnal ini. Intinya predatory jurnal itu adalah jurnal yang buruk, dia tidak memberikan kontribusi ilmiah yang bagus dan merugikan kepada penulis. Jadi kalau Anda mau publish kemudian diminta untuk bayar duluan sekian dan diberi LOA, yaitu predatory jurnal. Makanya lebih baik tadi Anda cek di Simago, cek di Web of Science, cek di Clarivate, cek di Scopus, eh, cek di Science Direct untuk apa namanya? Untuk mengetahui apakah jurnal itu memang jurnal-jurnal yang kredibel begitu. Kalau impact metricnya ya Clarivate, Journal Impact Factor JF, Scopus Site Score, jelas kan? Global Impact Factor. Kalau di apa namanya di, di apa predatorinya. Email emailnya pasti institusi kan kalau yang resmi kan. Kalau yang predatory ya Gmail atau Yahoo bisa. Kemudian kalau indexingnya jelas ada PubMed, ada Scopus, ada Web of Science, ini indeks Copernicus atau fake Oh, database. Kemudian fee transparansinya ini clear APSIS. APSIS itu artinya apa namanya? iya kayak sih tak kira sih. Bocor. APSIS itu ya apa namanya? Artikel Jakarta processing. tuh ini full cam nggak ya? Artikel processing charge berapa yang harus Anda ya jurnal yang bagus itu ya mereka ada yang memang berbayar kan untuk open access-nya. Tapi kalau high risk ini ya predatory jurnal ini ya post Caki acceptance sampai di Caki. begitu. Post Oh, acceptance. masih ke kiri. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Apa? eh ini untuk melakukan verifikasi ya. Anda mau melakukan verifikasi jadi Ah, oh oke, ada oke, oke. Nggih, 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 nggih. Oke, oke. Bola walik ya, bola walik ya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, oke, oke. Ya wes. Yo, yo. Di Kediri ya. Apa? oh ada yang bocor. Ini. Oke, saya lanjutkan. Yang ini adalah untuk Anda melakukan verifikasi ya. Jadi sebelum Anda betul-betul mendapatkan atau mencari jurnal atau melakukan submit jurnal yang bagus itu perlu Anda cek. Jadi sebelum disubmit. Jadi eh, ini untuk menjaga biar apa kalau Anda membutuhkan referensi yang bagus, ya Anda akan mendapatkan referensi yang bagus, bukan dari predatory jurnal, begitu loh. Kalau Anda mau publish, ya Anda melakukan publish di jurnal yang bagus. Karena ya kasihan juga, misalnya kalau Anda tiba-tiba sudah publish dan kemudian di tengah jurnal itu predatory dan Anda
ya tidak bisa dipakai untuk persyaratan apapun. Ketika itu sudah predatory, mau tidak mau itu ya dihapus begitu saja. Artikel Anda tidak diakui sebagai kontribusi ilmiah atau tidak bisa dipakai untuk persyaratan apapun. Dan itu kasusnya banyak. Dosen-dosen pemula yang mau jabatan fungsionalnya naik menggunakan jurnal predatory ya akhirnya sekarang ketahuan begitu. Makanya ceknya bisa di DOAJ misalnya, Directory of Open Access Journal. DOAJ itu kumpulan di seluruh dunia jurnal-jurnal yang sudah open access, tentu yang sudah mendaftarkan ke DOAJ, yang diindeks oleh DOAJ. Jadi secara terus-menerus diupdate setiap tahun karena jumlahnya ada ribuan, Jadi apa namanya? eh, tentu jurnalnya terus bertambah begitu. Kemudian ada juga Jane, Anda bisa ngecek author name estimator, jadi matching engine, spesialis matching engine. Jadi input Anda bisa masukkan manuskrip, title atau abstrak atau JSON journal with verified established footprint in PubMed. Jadi kalau Anda menemukan jurnal yang judul atau nama penulisnya siapa, Anda bisa cek dan apa dan itu bisa diketahui apakah jurnal ini predatory apa tidak. Tapi ya sebaiknya jangan sekali-sekali mencoba untuk mempublikasikan atau menggunakan referensi dari jurnal yang predatory karena itu sangat beresiko. Dan di kalangan ilmiah ya itu bisa dianggap sebagai kelalaian, bisa dianggap sebagai kelalaian. Karena semakin ke sini, semakin canggih tools yang bisa digunakan untuk menentukan apakah jurnal ini predatory apa tidak. Nah, terkait dengan author guideline, tentu sebelum Anda melakukan eh, publikasi jurnal ya, Anda harus membaca author guideline, petunjuk untuk penulisan artikel ilmiah dari jurnal-jurnal tertentu. Karena setiap jurnal punya author guideline masing-masing. Setiap jurnal punya author guideline, punya petunjuk penulisan masing-masing, punya template masing-masing, punya gaya selingkung masing-masing, punya model masing-masing. Jadi kita tidak bisa hanya menuliskan satu template kemudian dikirimkan ke beberapa jurnal. Pasti itu ditolak atau pasti itu diminta menyesuaikan dengan template dan author guideline yang ada di jurnal. Nah, tetapi ada beberapa hal yang sifatnya universal, misalnya cover letter, kemudian manuskrip text file ini harus sesuai dengan jurnalnya, harus sesuai dengan author guideline-nya. Title page itu judul, kemudian abstrak, kemudian data, kemudian referensinya. Ini secara umum material for submission. Jadi kalau Anda mau submit ke jurnal, itu paling tidak Anda harus menuliskan cover letter, kemudian manuskripnya sendiri, kemudian title page itu judul dan nama autornya sendiri, satu file. Abstrak itu juga satu file sendiri, identifying data atau data tambahan. Kalau misalnya Anda melakukan penelitian klinis, di laboratorium ada banyak gambar, ada banyak file, ada banyak data. Nah, Anda juga bisa mencantumkannya sendiri data itu. Kemudian juga ada referensi. Referensi tentu 5 tahun terakhir atau misalnya ada persyaratan 10% dari jurnal yang dituju atau 5% dari jurnal yang dituju atau misalnya kalau penulisan ilmiah biasanya boleh melakukan self citation asalkan tidak boleh dari 5% misalnya. Anda peneliti yang bagus misalnya setiap tahun peneliti yang sama. Anda boleh melakukan self citation. Mensitasi artikel Anda sendiri boleh, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 5% dari keseluruhan total referensi yang ada di manuskrip itu.
Ini cover letter. Jadi cover letter itu sebenarnya ya ada yang beberapa jurnal yang tidak membutuhkan itu. Jadi misalnya cover letter itu adalah eh, informasi atau bentuk komunikasi antara penulis dengan editor. Jadi selamat misalnya contohnya paling gampang ya yang terhormat editor jurnal ini bla 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 saya menuliskan jurnal ini dengan judul ini terkait dengan bla 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 bla. Nah, yang baru dari artikel ini adalah ini Anda jelaskan. Itu cover letter, menjelaskan komunikasi awal. Apa yang Anda tulis atau tapi bukan abstrak ya, bukan abstrak. Anda menginformasikan saja judul yang Anda tulis yang perlu Anda sampaikan kepada editor biar editornya tertarik. Karena kadang-kadang editor itu baca cover letter dulu baru kemudian abstrak atau langsung eh, abstrak begitu. Nah, ini text file. Manuskrip text filenya biasanya paling gampang adalah dalam bentuk Word, dokumen Word. Formatnya ya, boleh RTF atau TXT, tidak bisa menerima dalam bentuk PDF. Seluruh jurnal di dunia ini ya hampir punya kesepakatan bahwa kalau submit awal itu tidak boleh submit dalam bentuk PDF karena nanti perlu layout dan layout itu harus original file. Original file itu artinya ya bisa MS Word dan biasanya mintanya double space, eh, spasi ganda gitu. Ya kalau apa namanya eh, format penulisannya ya tadi mengikuti dari guideline dari jurnalnya. Nah, title page itu intinya adalah manuskrip title. Jadi judul, judul penelitiannya apa, kemudian each author name, highest degree and affiliation institution. Jadi eh, author name, nama penulisnya, kemudian pendidikan terakhir, kemudian juga afiliasi, afiliasi institusi. Latar tempat kerjanya apa, afiliasinya apa. Afiliasinya Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Kedokteran misalnya. Afiliasinya mana rumah sakit Siti Khadijah Sepanjang misalnya. Afiliasinya mana rumah sakit Dr. Stomo atau mana. Itu afiliasi atau institusi di mana Anda bekerja. Bisa boleh menyebutkan ada dua, Fakultas Kedokteran UM Surabaya dan Rumah Sakit Sri Khadijah Sepanjang misalnya. Boleh seperti itu institusi. Juga kontak information for one corresponding author. Jadi title page itu juga biasanya lebih banyak dari ini. Email, kemudian DOI, kemudian apa institution tadi itu dimasukkan di dalam author name di title page karena harus dikirim tersendiri tidak jadi satu. Kalau di Indonesia yang jurnal-jurnal predator itu wah mulai dari awal, mulai dari judul, kemudian nama, institusi jadi satu semua sampai referensi. Nah, kalau di jurnal-jurnal Scopus atau di Web of Science pasti ditolak. Pasti Anda tidak baca author guideline-nya, pasti itu. Kalau baca author guideline-nya pasti title page-nya sendiri, manuskrip file-nya sendiri, identifying datanya sendiri, referensinya sendiri, abstraknya sendiri, gitu. Disendirikan, filenya sendiri-sendiri. Karena itu nanti, karena untuk apa sih? Untuk kebutuhan review. Kalau Anda jadikan satu semua filenya, editornya ribet, harus hapus author, harus hapus email, harus hapus institutions atau hapus afiliasinya. Kalau satu-satu yang dikirim ke review adalah manuskrip title-nya, manuskrip filenya saja, manuskrip filenya khusus untuk manuskrip file, untuk double blind review begitu. Karena kalau nanti
tahu reviewernya, oh ini yang ngirim profesor saya, yang ngirim guru saya, yang ngirim murid saya, yang mengirim kolega saya, ya reviewernya jadi punya konflik of interest, punya konflik kepentingan. Bisa jadi, oh tak cepatkan saja lah karena yang ngirim mahasiswaku, karena yang ngirim kolegaku. Enggak boleh seperti itu di peraturan internasional apa publications begitu. Oke, abstrak ini rata-rata 260 sampai 300 kata, ada yang mungkin lebih dari itu 450. Yang harus ada ya IMRAT, introduction, methodology, results and discussions, conclusions, recommendations itu di abstrak ya. Eh, ada background, method, result, conclusions. Kalau itu penelitian-penelitian yang bersifat interventif, eksperimental harus disediakan trial registration number atau karena trial apa namanya RCT randomized control trial itu sekarang dipantau. Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk melakukan randomized control trial atau ya Anda harus menuliskan ethical clearance-nya, ethical clearance, etik penelitiannya untuk penelitian-penelitian yang bersifat interventif dan penelitian-penelitian lain yang juga membutuhkan ethical clearance begitu. Oke, ini IMRAT, strukturnya introduction, method, results, and discussion. Jadi introduction itu ya broad context to a specific knowledge gap. Kemudian metode itu how, yang membutuhkan exact reproducibility, source populations, IRB, trials, registration itu di method. Kalau result ya Anda menjelaskan hasilnya. Objektif, data, presentation, relying heavily on tables and figures. Jadi hasil itu rata-rata kalau penelitian-penelitian kuantitatif itu banyak soal angka, soal tabel, soal gambar. Yang berikutnya ya discussion itu specific finding, expanding to broad clinical implications and limitation. Kira-kira kalau Anda bandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain yang sejenis itu kira-kira hasilnya sama atau tidak, atau yang mendukung atau yang kontra. Kalau misalnya itu aplikasikan di tempat lain seperti apa, itu di discussion. Anda membandingkannya dengan referensi-referensi yang lain. Eh, itu IMRAT, penulisan secara umum ya. Nah, ini identifying data, jadi clinical trials, registration number itu seperti apa, kemudian research protokolnya, eh, juga siapa yang kemudian melakukan analisis data. Eh, Misalnya Anda kan tidak sendiri kan, penelitian itu pasti punya tim banyak, jadi eh, bagaimana proses pengambilan datanya, bagaimana proses data itu bisa dianalisis, dan bagaimana resultnya, hasilnya seperti apa, begitu. Juga institutional review board, etik tadi, ethics committee, Anda harus menyertakan nomor etik penelitian. Begitu. Kalau clinical trials ya Anda harus melakukan registrasi di eh, institusi yang memperbolehkan Anda melakukan penelitian-penelitian yang bersifat trial, bersifat randomized control trial begitu. Ini matriknya. Jadi kalau Anda mau nulis original artikel, hasil dari penelitian ilmiah Anda itu ya kira-kira 3.000 sampai 4.000 kata. Kalau review ya lebih banyak. Kalau protokol, protokol itu artinya Anda mau melakukan penelitian model seperti ini, itu boleh dipublikasikan. Jadi itu semacam proposal, proposal penelitian, itu boleh dipublikasikan. Jadi eh, detail account on hypothesis and method. Jadi lebih banyak ke hipotesis dan metodenya. Boleh dipublikasikan. Saya mau melakukan penelitian seperti ini. Ya, kira-kira sampelnya ini, lokasinya di sini, konsepnya seperti ini, metodologinya seperti ini, dan seterusnya.
Nah, itu boleh, studi protokol namanya, boleh dipublikasikan. Sampai nanti hasilnya juga dipublikasikan juga bisa. Case report eh, lebih kecil 2.500, 1.500 kata. Editorial itu rata-rata yang sudah senior ya, emeritus, profesor, orang-orang yang ahli itu editorial, nulis editorial. Letter to editor ini siapapun boleh nulis letter of editor terkait dengan tren tertentu, terkait dengan isu-isu terbaru, letter to editor itu bisa di eh, apa namanya nuliskan letter to editor atau consist commentary on previous publication. Jadi kalau ada publikasi sebelumnya yang kira-kira tidak sesuai dengan eh, pemikiran Anda atau perspektif Anda boleh melakukan komentar, boleh memberikan surat kepada editor. Kenapa terkait dengan publikasi sebelumnya. Misalnya yang paling sering biasanya perdebatan tentang filsafat yang lebih kualitatif. Letter of editor itu filsafat, pemikiran, perspektif, diskus, wacana itu letter of editornya banyak. Tapi kalau yang ilmiah saya kira jarang sekali menuliskan letter of editor begitu. Ini yang bisa Anda lakukan sebelum Anda melakukan penulisan ilmiah. Itu Anda cek dulu. Kalau Anda mau menggunakan randomized control trial, itu Anda bisa mengeceknya dengan consort. Search saja consort begitu. Ada 25 item checklist. Em, Banyak sekali. Eh, Di sampel harus ditulis apa, metodologi harus apa, analisis data harus apa, di bagian apa namanya pengambilan data seperti apa macam-macam 25 checklistnya dan rata-rata ya tidak semua artikel bagus di jurnal yang bagus itu memenuhi 25 item ya enggak juga. Tergantung dengan reviewer dan eh, jurnalnya. Kalau sudah oke dianggap oke ya diterima aja. Anda harus semua, tapi sebagai pemula Anda menyesuaikan dengan 25 checklist itu. Kalau mau nulis ya disesuaikan. Oh ini ada yang bahkan jurnal itu meminta 25 checklist itu disebutkan di halaman nomor berapa. Oh, nama penulis utama di halaman 3. Metodologi penelitian di halaman 7 misalnya. Itu 25 item. Kalau Anda mau melakukan publikasi systematic review atau meta analisis ya Anda menggunakan Prisma. Prisma ini alat ya, toolkit untuk melihatnya. Kemudian kalau observational study ya Anda menggunakan strobe. Nah, kalau diagnostik akurasi ya Anda menggunakan STAT. Kalau case report ya pakai CARE, animal research atau in vivo, animal research atau in vivo yang penelitian di lab pakai RIFE. Kalau clinical protocol ya pakai Spirit. Ini Anda bisa cari sendiri. Kalau misalnya saya mau melakukan penelitian apa, penelitian yang paling banyak itu ya lebih mudah kalau Anda mau melakukan penelitian kuantitatif, apapun bentuk kuantitatifnya, mau eksperimen, apa pre-eksperimen, apa kuasi eksperimen, apa observational studies, apa eh, cross-seksional, ya Anda boleh pakai konsort. Anda boleh pakai konsort. Itu untuk membantu Anda, membantu untuk mempermudah saja. Tuh. Ini kalau ini soal authorship ya. Authorship itu ya penulis. Penulis itu satu. Penulis itu harus memenuhi 4 hal ini. Satu, harus memiliki kontribusi yang jelas. Kontribusinya apa? Conception, kemudian desain, kemudian data analisis. Kontribusinya jelas. Kontribusinya adalah ide atau konsep. Eh, Kemudian kontribusinya apa? Memberikan saran tentang metodologi penelitian. Yang penting punya kontribusi. Kemudian drafting, membantu drafting, ikut nulis lah paling enggak. Eh, Dan critically revising intellectual content. Kontennya nulis bersama, ikut merevisi. Yang ketiga, autor atau penulis itu wajib melihat final approval of the published version. Final approval. Jadi sebelum dikirim,
atau sebelum dipublish itu harus approval, dia harus approval. Kemudian yang keempat itu agreement, to be accountable for all aspect of accuracy and integrity. Ya, kira-kira Anda memberikan persetujuan bahwa seluruh yang Anda tulis di artikel itu adalah benar-benar sudah dikerjakan secara sungguh-sungguh dan nyata dan benar dan valid dan reliable dan seterusnya. Anda memberikan persetujuan itu. Akurasi data juga integritas Anda, karena kalau Anda tidak memberikan itu ya mungkin authorship Anda bisa dipermasalahkan. Nah, yang tidak boleh itu ya ghost authorship. Anda nyuruh orang lain untuk nulis, tapi namanya yang dicantumkan Anda. Guest atau give authorship karena Anda pembimbingnya itu seorang profesor atau doktor, Anda sungkan, Anda cantumkan saja non-kontributor, jadi including non-kontributor, atau teman, atau saudara, atau suami, atau istri. Kebetulan Anda tenaga kesehatan, dokter atau perawat di rumah sakit. Suami atau istri Anda dosen, butuh kredit, cantumkan aja. Tapi itu kan tidak boleh secara etika tidak boleh. Coercionatorship, senior staff. Ini ada profesor, ada senior staff yang memaksa, jenengku diikutkan ya. Kalau kamu ikutkan nanti tak jamin prosesnya cepat. Nah, coercion authorship, abuse of power. Nah, iya. Kemudian AI. AI itu sekarang ya boleh di beberapa artikel boleh. AI itu boleh di beberapa artikel, tapi harus ada klaim yang jelas ya. Dia di bagian mana kontribusinya. AI authorship boleh. Ini yang terakhir adalah referensi. Referensinya Anda mau pakai apa? Mau pakai APA, American Psychological Association, atau pakai Vancouver, atau pakai medical reference, ya Anda sesuaikan. Ini contoh saja, enam contoh format Vancouver. Jadi autornya siapa, kemudian judul jurnalnya, penerbitnya, kemudian tahun, kemudian volume, kemudian doi. Doi ini harus ada, karena kalau tidak ada, sama saja doi itu sekarang menjadi item wajib yang harus ada dalam sebuah jurnal. Kalau nggak ada doi-nya, ya nggak diperhitungkan, nggak ada kreditnya, nggak ada komnya, nggak ada nilainya. Karena doi itu adalah ya eh, identifikasi khusus untuk sebuah artikel. Jadi kalau artikel itu punya nomor identifikasi tertentu, maka maka eh, dia punya, oke, sebentar, sebentar, oke. Kalau rumahnya di dekat jalan. Lupa, lupa bilang. Lanjutkan ngajar. Ya, ini Vancouver style. Ya. Nanti ada banyak. Yang paling gampang ya Anda cari pakai aplikasi, bisa pakai Zotero, bisa pakai eh, Mendeley untuk membuat referensi style ini. Mudah, sekarang mudah. Tidak perlu nulis sendiri. Anda tinggal download, artikelnya dimasukkan ke Mendeley atau dimasukkan ke Zotero atau dimasukkan ke bibliographic application yang lain. Anda tinggal pilih format apa yang sesuai ya. Akan keluar dengan eh, style masing-masing dari reference gitu. Ini reference double space, list jangan lupa, figur dan tabelnya juga tuliskan referensinya. Kalau Anda nuliskan di di apa di tesis Anda, kalau
kalau Anda ngutip figur, gambar, diagram, tabel dari orang lain, ya Anda harus tuliskan juga referensinya. Kemudian jangan lupa list all citations author. Jadi cantumkan semua nama di author itu. Misalnya penulisnya 6 orang, ya dicantumkan 6 orang. Kalau lebih dari 6 orang, ya tetap dicantumkan keseluruhan all citations author. Jadi semuanya harus dicantumkan. Kalau soal berapa yang ada sebagai penulis pertama, kedua, itu kan tergantung dengan Anda, dengan apa namanya tadi kontribusinya apa saja. Semakin banyak kontribusinya, maka semakin besar chance-nya menjadi penulis pertama, kedua, dan tergantung kesepakatan antar tim penelitian begitu. Ini cycle-nya. Suatu ketika kalau Anda mendapatkan hasil dari review, hasil komentar dari reviewer itu ada yang killer, ada yang enggak. Atau misalnya Anda konsul tesis, kemudian diberikan revisi. Ya, kira-kira yang pertama yang perlu Anda lakukan, ya dari sekian banyak revisi itu mana yang kira-kira paling mudah, yang paling yang paling cepat yang bisa saya kerjakan yang mana, yang kira-kira yang nanti bisa saya tunda yang mana, yang paling sulit yang mana. Dilakukan triase. Jadi ya yang kerjakan yang paling mudah dulu. Baru setelah itu Anda melakukan perencanaan, kalau misalnya datanya perlu ditambah, kalau perlu apa namanya datanya perlu diklarifikasi, kemudian melakukan drafting, nulis point by point, response to every single comment. Kalau di review, ya tiap kalimat revisinya harus dilakukan respon begitu. Anda jawab. Oh, terima kasih atas sarannya. Saya sudah melakukan revisi pada halaman sekian, nomor sekian, sesuai dengan saran yang Anda sarankan begitu. Kalau misalnya Anda setuju, ya Anda tuliskan Anda setuju aja, nggak apa-apa. Kemudian format, Anda menggunakan format yang berbeda, colornya misalnya kuning, merah, hijau, macam-macam. Kemudian final check, sebelum Anda kirimkan, Anda final check, pastikan bahwa seluruh referensinya itu sesuai. Jangan lupa tadi coloring, komen itu dipastikan sudah semua. Gitu. Kalau Anda lupa itu, ya reviewernya bisa mencak-mencak, bisa nolak artikel Anda. Atau misalnya pembimbing tes tesis Anda, ya bisa jadi, waduh ini sudah saya minta koreksi, belum dikoreksi, lagi-lagi seperti itu, dan seterusnya. Itu kalau terjadi di jurnal, bisa jadi langsung di-reject, ditolak artikel Anda, dan Anda harus mengulang dari awal. Saya kira itu yang penting ya. Ini Pico, jadi kalau Anda mau mencari jurnal yang bagus itu ya tadi Pico, kemudian informasinya dicari informasi jurnalnya. Kemudian dicari jurnal yang bagus apa enggak, kemudian dilakukan validasi, kemudian dilihat global evidence-nya. Kira-kira seperti itu siklusnya. Jadi Pico, information retrieval, scientific architecture, validation, sama global evidence begitu. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan karena masih ada waktu sekitar 7 menit. Saya akan mendemokan bagaimana Anda melakukan pencarian di jurnal. Jadi ini contohnya, Anda bisa melakukan akses di ProgQuest. ProgQuest ini ya di apa namanya di salah satu langganan yang ada di di kampus kita. Anda bisa login menggunakan UM Surabaya. Nanti akan saya kasih passwordnya.
Ini ada beberapa database. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda bisa langsung mencari. Anda bisa langsung mencari topiknya di sini. Misalnya Anda mau nyari elektronik medical record di mana? Dan di medical record for apa misalnya? For quality of life, for quality of service misalnya. Service in mana hospital misalnya. Anda boleh nyari seperti ini boleh. Anda nyari seperti ini boleh dan nanti hasilnya ya ini 122.000 sekian. Tetapi hasil ini sangat kecil sekali kemungkinan yang kira-kira sesuai dengan Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Anda melakukannya dengan advanced search. Advanced search ini adalah Anda gini, kalau tadi Anda belajar Pico, ya Anda tuliskan aja sesuai dengan Pico. Kalau Anda tidak tahu terkait dengan term atau istilah Anda bisa nyarinya di MES. MES H di medical subheading tadi. Medical subheading itu ada di ini NCBI. Ini misalnya apa? Misalnya Anda mau nyari elektronik medical record ya. Elektronik medical record. Elektronik medical record itu apa saja sih term yang kira-kira sama dengan elektronik medical record? Nah, elektronik medical record itu kalau di MES, di subheading itu ada macam-macam ini. Health record, electronic medical record, ada computerized medical record, ada ini eh yang lain-lain lah. Nulisnya juga lain-lain. Ada medical record computerized, medical ada electronic health record. Ini yang kira-kira sama, ada electronic health record data dan seterusnya. Nah, ini paling gampang untuk mencari. Kalau misalnya mau mencari telehealth ya diketik aja telehealth. Nanti yang kira-kira kata yang sesuai dengan telehealth itu apa aja? Ini ada telereferral, ada virtual medicine, ada tele ICU, ada telecare, ada e-health, ada m-health, ada mobile health, macam-macam. Nah, itu Anda sesuaikan dengan konsep yang Anda perlukan. Karena tentu setiap konsep punya konsekuensi definisi yang berbeda begitu. Telehealth atau e-health atau m-health atau mobile health begitu. Begitu Anda sudah itu silahkan Anda nyari misalnya di sini di elektronik medical medical record misalnya. Electronic health medical record. Anda search saja electronic medical record, search, Anda balik lagi ke advanced search, kemudian Anda ketik aja hospital, karena tempatnya di hospital kan. Misalnya, kemudian Anda balik lagi, semakin banyak misalnya yang Anda cari, ya semakin bagus, akan semakin spesifik. Misalnya, quality of service misalnya. Misalnya quality of service, quality of customer service, atau quality of service of macam-macam. Itu. Kalau ini Anda kira sudah cukup, maka gini, ini kan ada 3 yang Anda cari kan, electronic medical record, hospital, dan quality of service. Anda tinggal klik saja di sini, Anda klik kata N, ada N yang atas ini. Nah, jumlahnya itu mungkin lebih kecil, tetapi hasilnya akan lebih spesifik. Misalnya, user satisfaction electronic medical record among health professional dan seterusnya. Ini lebih spesifik untuk artikel Anda. Jadi Anda boleh melakukan langsung, tetapi
Saya kira hasilnya akan lebih spesifik ketika Anda menggunakan dengan and atau or ini. Dan Anda bisa mencari historinya seperti apa. S2, S3, S3, S4 ini berarti adalah elektronik plus hospital plus quality service. Di antara sekian itu hasilnya 120.000 artikel ini. Kalau Anda mau filterisasi juga boleh. Misalnya Scholarly Journal, kemudian eh, 5 tahun terakhir misalnya, kemudian full text dan peer review difilter. Eh, Nanti hasilnya akan hanya sekian ribu. Applicability of different bla bla bla. Ini ada akan lebih mudah mencari, akan lebih mudah ketemu artikel yang Anda perlukan. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini sudah jam 5.20, sudah waktu dekat berbuka. Pak, Eh, izin bertanya. Kalau ada diskusi, monggo silahkan. Kalau ada yang mau bertanya Ya, sebelum Pak saya mau tutup. tanya. Monggo, Kalau monggo. misalnya ingin submit manuskrip di jurnal yang terakreditasi Sinta 1 atau 2, biasanya seperti itu ada guideline referensi nggak? Apakah referensinya itu harus maksimal S3 atau apa boleh sampai S6? Begitu pula untuk yang jurnal internasional, biasanya apakah disebutkan ya? Soalnya beberapa publisher tuh saya baca tidak mencantumkan sedetail itu, hanya mungkin 80% 10 tahun terakhir atau yang lebih umum begitu. Oke, terima kasih. Eh, Semakin bagus jurnal yang dituju, itu pasti semakin spesifik guideline yang diberikan. Misalnya, jurnal-jurnal yang eh, Sinta 1 atau jurnal-jurnal yang Q2 atau Q1 itu hampir pasti kita wajib ngecek dulu author guideline-nya. Author guideline itu ya tadi. Kalau template jelas tidak ada. Template itu jelas tidak ada. Template dalam artian Anda bisa menyesuaikan template dalam bentuk Microsoft Word ya. Itu hampir pasti, saya pastikan tidak ada kalau jurnal Sinta 1 atau jurnal Q1 atau Q2 dari jurnal internasional. Karena apa? Karena mereka memberikan kebebasan kepada penulis untuk menuliskan sesuai dengan guideline. Misalnya double space, misalnya jumlah kata, kemudian maksimal jumlah kata ya, kemudian jumlah referensi, jumlah tabel, jumlah apa tabel, jumlah gambar, jumlah diagram dan macam-macam. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kalau Anda mau submit ke jurnal yang memang itu kualitasnya bagus, Sinta 1 atau Q1 atau Q2 di jurnal internasional, yang dicari itu ada selain penulisan ya, selain format penulisan ya, yang paling dicari dan paling ditekankan itu adalah novelty. Novelty, kebaruan. Kebaruan itu bisa jadi adalah teori baru, metodenya baru, kemudian lokasinya baru, kasusnya baru, atau misalnya metode analisisnya baru. Itu kebaruan. Soal yang lain-lain, misalnya penulisan apa namanya referensi, self citation, kemudian penulisan kronologi, koherensi, kemudian paragraf itu diperhatikan juga, tetapi yang perlu Anda pastikan adalah novelty dan gap jurang antara teori dengan praktek. Nah, untuk bisa nulis di Sinta 1 atau Q1 atau Q2 perlu pengalaman yang panjang, saya kira perlu jam terbang ya. Eh,
soal referensi hampir pasti itu 5 tahun terakhir atau maksimal 10 tahun terakhir kecuali untuk referensi-referensi tertentu yang memang itu sifatnya universal. Anda boleh melakukan misalnya men-cite atau mensitasi referensi-referensi yang mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Misalnya dari lembaga, dari WHO misalnya, dari UNICEF atau dari lembaga-lembaga lain, dari misalnya kalau hipertensi kan dari Joint National Commission, nah, tapi itu sudah berapa tahun yang lalu kan boleh. Misalnya dari American Association of Medical Emergency Medicine misalnya, macam-macam kan begitu. Nah, itu boleh. Tapi yang jelas yang perlu Anda perhatikan adalah satu, Anda temukan dulu gap-nya, kemudian cari novelty-nya, baru kemudian Anda menuliskan. Kalau soal referensi dan lain sebagainya itu pasti tidak banyak apa namanya, tidak banyak perbedaan kalau jurnal yang top tier ya. Kecuali kalau editornya benar-benar strict ya. Ini harus 6.000 kata perlu dikurangi. Misalnya jumlah tabelnya tidak boleh dari 6, jumlah gambarnya tidak boleh dari 3 dan seterusnya. Harus high resolution macam-macam. Nah, Maksudnya kalau misalnya apa kualitas referensinya, misalnya ngambilnya dari banyak yang Sinta 6 begitu loh. Maksud saya, Kak. itu enggak masalah sebenarnya. Asalkan referensi itu memang benar-benar Anda gunakan. Kan begini, ya, itu kenapa ada aturan seperti itu? Kenapa aturan seperti itu? Karena begini, ceritanya itu karena di salah satu indikator akreditasi jurnal, Sinta dan Arjuna itu harus paling tidak kalau mau skornya tinggi, misalnya itu 20% itu harus dari jurnal yang sama. Itu untuk memastikan saja, biar citation index-nya tinggi. Citation index itu nanti kan diukur kan, jurnal ini berapa kali sih disitasi begitu. Tapi kalau Anda misalnya mau menuliskan dan ya memang di jurnal yang saya tuju misalnya Sinta 1 itu referensinya tidak ada, ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Jurnalnya referensinya saya dapatkan dari Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4, ya mau gimana lagi? Kecuali ya kecuali kalau misalnya di jurnalnya ada. Karena memang tidak ada aturan harus 5%, harus berapa 10%. Itu sebenarnya indikator akreditasi tadi, indikator akreditasi jurnal. Biar jurnalnya itu citation index-nya tinggi, maka ada yang mensyaratkan harus mensitasi dari jurnal yang sama dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun terakhir sebanyak sekian persen dari total referensi. Tapi secara aturan umum enggak, tidak harus seperti itu. Tidak ada kewajiban untuk mensitasi dari sumber yang sama atau jurnal yang kita tuju, atau lebih buruk lagi misalnya mensitasi apa editor tertentu atau reviewer tertentu, kan itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya itu pada prakteknya ada yang memang seperti itu untuk meningkatkan citasi, meningkatkan Google Index, meningkatkan H-index score dan seterusnya. Eh, Kalau jurnal yang bagus saya kira sudah apa ya, sudah terbiasa dengan hal itu, tidak mempermasalahkan itu. Yang penting adalah kualitas penelitian Anda bagus, novelty-nya ada. Baik, terima kasih. Oke, saya kira itu ya. Cukup satu pertanyaan saja. Yang lain bisa kontak dengan saya di lain waktu boleh. Karena waktunya sudah mepet dengan berbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Nasrul minallah fatun qarib. Babasirul minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.